Halo, nama saya Nina Puspitasari dari SDI Microskill kelas akuntansi pajak Astore. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Dalam pengujian ini saya menggunakan skripsi yang berjudul, ini nih judul skripsinya. Analisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. Ini studi kasusnya di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 1. Nah, jadi biasanya di dalam skripsi ini udah ada kuesioner dan hasil kuesionernya itu dari hasil kuesionernya itu kita tinggal input ke SPSS saja. Nah, hasil kuesionernya itu seperti ini. Biasanya ada di bagian paling bawah sih, kita coba cari ya. Nah, ini biasa hasilnya tuh angka-angka begini. Jadi dari ini tuh hasil jawaban responden sebelum penerapan e-filing system. Ini hasil jawaban ini didapat dari kuesioner ini. Jadi sebenarnya kita bagian kuesioner ke mereka, terus mereka jawab. Terus dari kuesioner mereka kita buat seperti ini. Lalu dari seperti ini kita input ke SPSS untuk melakukan pengujiannya. Nah, untuk lebih gampangnya kita tinggal copy paste saja sih dari sini ke SPSS. Kita ke Excel-nya aja tuh, dari misalnya kita copy ini ke Excel, baru dari Excel ke SPSS biar lebih gampang. Nah, ini tadi saya udah buat si Excel-nya. Kita tinggal copy dari Excel aja. Dari Excel jadi ekspor ke SPSS langsung. Lebih mudah sih menurut aku ya. Nggak tahu kalau kalian. Atau kalian lebih suka ngetik satu-satu gitu ya kan. Jadi dari data ini yang tadi kita copy ke SPSS ya. Bentar, saya buat. Nah, ini SPSS-nya kita tinggal apa? Paste. Mana SPSS? Nah, jadi sebelum nge-paste di sini biasanya kita ada buat yang di data variable view dulu ya. Dan di variable view kita buat seperti ini. Jadi ada yang dari namanya dari P1 sampai P8 terus totalnya. Habis itu di bagian desimal kita tuh harus buat 0. Oh ya, ini tuh sebelumnya ini tuh untuk uji validitas ya. Jadi untuk uji validitas tuh caranya begini. Ini kita semua isi di sini, terus yang desimalnya kita buat 0, terus yang di bagian measure-nya, measure itu yang ini kita pilih yang scale, semuanya kita pilih yang scale. Habis itu kalau kita udah selesai di bagian variable view ini, kita balik ke data view. Nah, di data view ini kita isi angka yang tadi kita copy. Nah, ini angka semua. Jadi, step untuk melakukan uji validitas itu kan kita tekan ini. Analyze, correlate, bivariate. Nah, dari sini kita harus checklist correlation coefficient Pearson, terus two-tailed-nya juga harus checklist, terus flat significant correlation-nya juga harus checklist ya. Nah, checklist terus kita tekan OK. Nah, setelah ini hasil SPSS-nya itu bakal munculnya tuh kayak gini. Hasilnya itu bakal seperti ini. Jadi dari hasil ini kita coba pastiin, cocokin sama yang tadi skripsi yang tadi ya, cocok apa enggak. Dari hasil itu ini saya buka skripsi yang tadi dulu, mau ngecek. Biasanya hasil skripsinya itu maksudnya hasil pengujiannya itu ada di lampiran 4, di bab 4 maksudnya. Nah, kita cek. Nah, ini saya udah dapat. Nah, ini. Jadi di sini ditulis perhitungan validitas pada penelitian ini tuh menggunakan SPSS versi 23, tapi versi saya versi 25, jadi mungkin ada beda dikit sih angkanya. Dikit aja sih. Terus pada perhitungan ini tuh dibandingin dengan critical value dengan tabel korelasi itu R-tabelnya itu 0,279 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan jumlah sampelnya itu sebanyak 50 responden. Ini 50 responden yang tadi kita copy paste itu nilainya. Itu 50 responden ini jadi harus ngisi kuesioner gitu. Terus ini dia katanya kriteria pengujian adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total. Itu dinyatakan valid.
Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dinyatakan tidak valid. Itu dinyatakan oleh Ghazali pada tahun 2011. Nah, coba kita balik lagi ke SPSS kita. Ini kan tadi R tabelnya katanya harus 0,279. Jadi R hitung kita yang tadi kita di SPSS itu harus lebih besar dari 0,279. Ini coba kita cek SPSS kita lagi. Kita cek. Nah, ini. Kita lihatnya itu yang ini. Yang ini. Nah, ini kan 0,553. 0,553 itu lebih besar dari 0,2779. Jadi berarti ini itu valid. Ini tuh valid yang ini P2 ya. Kita lihat P2, P3-nya valid, P4-nya valid. Ini semua juga valid. Kita cek aja satu-satu semuanya yang bagian sini. Pokoknya harus lebih besar dari 0,279. Jadi kalau misalnya itu lebih besar dari 0,279 itu fix valid. Jadi ini semua valid semua sih. Nah, ini yang sebelumnya. Yang sesudahnya juga nanti kita buat caranya juga seperti ini sih. Kita cek. Tadi saya udah cek hasilnya tuh memang valid semua. Jadi setelah uji validitas, ini kan tadi semuanya valid ya. Jadi ada tabelnya nih. Tadi ada dibikin tabelnya juga di sini. Ini coba kita lihat tabelnya ya. Mana tabelnya? Bentar nyari dulu. Tabelnya. Nah, ini. Tabelnya tuh ini. Tadi kan di pengujian kita itu semuanya valid. Terus kita cocokin nih sama skripsi mereka, valid apa enggak. Ternyata punya mereka juga valid semua. Berarti kita udah bener dong. Nah, jadi kita udah bener di uji validitas. Langsung next saja ya, lanjut ke yang uji reliabilitas. Nah, yang uji reliabilitas itu kita balik lagi ke SPSS dulu. Nah, di uji reliabilitas caranya tuh kita tekan apa ya? Bentar, lupa. Agak lupa sih. Itu angkanya udah di situ, kita tekan statistik. Analyze scale reliability. Oke, jadi dari sini untuk uji reliabilitas itu tekan analyze scale, kita pilih yang scale, terus reliability analysis. Kita pakai modelnya model alpha. Langsung terus yang di bagian statistiknya nanti kita checklist yang bagian scale if item delete. Baru continue, baru oke. Terus kalau misalnya kita udah oke, hasilnya itu bakal seperti ini. Hasilnya itu begini. Nah, ini corrected item, ini yang tadi valid semua. Di atas 0,279 semua berarti valid semua. Yang corrected item total correlation valid. Terus yang ini Cronbach's alpha if item deleted itu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu ada pengertiannya juga. Di dalam pengujiannya mereka pakai yang alpha sih. Kita lihat lagi di skripsi mereka. Di skripsi mereka kita lihat pengujian. Kita lihat hasil uji reliabilitas mereka tuh gimana. Nah, ini hasil uji tabel reliabilitas. Jadi reliabilitas itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk mengetahui apakah instrumen dapat dipergunakan lebih lanjut atau tidak. Jadi dari kuesioner itu dari jawabannya kita tes lagi apakah itu reliable atau tidak. Nah, ini kita pakai rumus Cronbach alpha. Jadi di rumus Cronbach alpha ini di mana suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Nah, kita coba cek. Punya kita kan di atas 0,7 apa enggak? Coba kita cek lagi SPSS kita. Nah, punya kita di Cronbach alpha system itu 0,730 di P1. Di P2 0,730 juga. Ini semuanya 0,7, di atas 0,7 semua. Berarti ini data kita ini reliable. Jadi bisa dipakai.
Ini yang untuk sebelumnya, yang sesudah juga nanti caranya sama, nanti kita tes. Kita bandingin sama punya mereka reliable atau tidak. Kita buka skripsi mereka lagi. Nah, di skripsi mereka, mereka di sebelum penerapan e-filing sistemnya juga Chrome base Alpine 0,730 reliable, yang sesudah 0,761 reliable juga. Jadi berarti data ini valid dan reliable. Berarti ini bisa dipakai datanya. Nah, sebesar e-filing system. Ini dia. Sesudah e-filing system sebesar 0,761 itu lebih besar dari 0,7. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi pada rentang waktu sebelum dan sesudah penerapan e-filing system dapat dikatakan reliable. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu kita balik dulu ke hasil ekspektasi kita ya. Nah, ini kesimpulannya mana? Kita lihat. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hipotesis yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji yang tadi. Dari hasil uji yang tadi dapat diperlihatkan sih. Dilihat dari data yang diperoleh juga jumlah wajib pajak orang pribadi itu melaporkan SPT melalui e-filing mengalami peningkatan setelah diberlakukannya e-filing system di KPP tersebut ya. Begitu juga jawaban apa dari petugas pajaknya juga gitu, katanya lebih sering lapor SPT setelah adanya penerapan e-filing. Jadi lebih bagus sih setelah adanya penerapan e-filing ini. Orang-orang jadi rajin lapor pajaknya. Jadi yang tadi untuk hasil uji validitas itu valid, berarti data yang bisa dipakai. Terus uji reliabilitasnya juga reliable, berarti datanya bisa dipakai. Jadi itu cara pengujiannya. Kalian bisa coba juga cara pengujiannya. Yang tadi saya coba itu yang sebelum aja sih, yang sebelumnya juga caranya sama, kalian boleh coba-coba sendiri. Caranya kayak tadi juga sama. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Thank you.